Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2444, Beri Jalan. Apakah kalian semua tahu? Wajah 9 leluhur Dao yang agung pada waktu itu sangat marah. Seseorang yang bahkan 9 leluhur Dao yang hebat tidak dapat mempertahankannya benar-benar keberadaan yang paling menakjubkan sejak dahulu kala. Petik 2. Di antara kerumunan, Bao Inquer berbicara tentang adegan pada waktu itu dengan ekspresi gembira, ekspresi terpesona di wajahnya. Sementara Kaisar Surgawi di sebelahnya membuka mulut lebar-lebar dengan wajah terkejut. Meskipun mereka tidak mempercayainya, ini tidak mencegah mereka dari terkejut. Berita tentang 9 leluhur Dao yang hebat bergandengan tangan untuk berurusan dengan Ye Yuan, tetapi Ye Yuan pergi tanpa terkendali, sudah menyebar ke seluruh dunia Heavenspan seperti angin. Hanya saja, mereka yang mengetahui detailnya, tidak lain adalah Bao Inquer. Kekuatan Bao Inquer tidak kuat, tetapi kemampuannya untuk menanyakan berita adalah yang terbaik. Saat ini, orang-orang di sekitarnya ini sepertinya sedang mendengarkan sebuah buku dari surga, mendengarkan kisah kepergian Ye Yuan yang tak terkendali. Bao Inquer, kamu juga terlalu omong kosong, kan? 9 leluhur Dao yang hebat mengunci ruang dengan kekuatan aturan, bagaimana Saint Azure melarikan diri? Seseorang bertanya. Bao Inquer terkekeh dan berkata, ini juga hal yang paling misterius. Sejauh ini, mungkin bahkan 9 leluhur Dao yang hebat belum mengetahui bagaimana Lord Saint Azure melakukannya, kan? Tapi saya dengar ada rahasia besar tentang Lord Saint Azure. Dia jelas tahu bahwa orang-orang ini akan bertanya. Lagi pula, masalah ini terlalu fantastis. Meskipun beritanya sudah keluar, sebagian besar orang merasa bahwa kejadian ini palsu. Dalam hati mereka, Ye Yuan seharusnya lulus ujian 9 leluhur Dao yang hebat dan dibebaskan. Penjelasan seperti itu lebih masuk akal. Rahasia apa? Benar saja, semua orang tertarik dengan kata-katanya. Mata Bao Inquer juga mengungkapkan sedikit kehikmatan saat dia berkata, saya mendengar bahwa dia memiliki rahasia untuk menembus belenggu leluhur Dao pada dirinya. Apa? Bao Inquer, lelukonmu ini juga terlalu berlebihan, kan? Ya, menerobos belenggu Dao leluhur. Saya mendengar bahwa bahkan kekuatan utama ras surgawi tidak dapat mematahkan belenggu leluhur Dao. Petik 2. Bao Inquer, bualanmu menjadi semakin aneh. Hahaha. Sebenarnya, peristiwa hari itu, berita yang benar-benar disebarkan sangat sedikit. Tidak tahu saluran apa yang digunakan Bao Inquer ini, untuk benar-benar menanyakan sedikit berita orang dalam. Hanya saja berita ini terlalu menggemparkan dan sudah melampaui pemahaman orang. Karena itu, bahkan jika dikatakan, itu juga diperlakukan sebagai lelucon oleh orang-orang. Bao Inquer hanya terkekeh dan berkata, apa yang kalian tahu? Awalnya, saya juga berpikir bahwa 9 leluhur Dao yang agung memanggil Saint Azure untuk keselamatan umat manusia. Tapi, hanya sepanjang jalan sampai Lord Saint Azure mengungkap masalah ini adalah tujuan dari 9 leluhur Dao agung yang benar-benar dipamerkan di sana dan kemudian. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan, meskipun tidak ada bukti kuat untuk ini, kalian semua menggunakan otak dan berpikir. 9 leluhur Dao yang hebat membuat keributan besar untuk berurusan dengan seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki Deva. Tidakkah kalian semua merasa aneh? Selanjutnya, aura lurus yang menakjubkan dari Lord Saint Azure berdesir ke segala arah di Origin Enlightened Mountain. Puluhan juta seniman bela diri secara spontan memperbaiki namanya, bagaimana mungkin dia bisa mengkhianati umat manusia? Logika ini, bahkan kita bisa memahaminya. Jadi, apakah leluhur Dao tidak akan mengerti? Jika tidak, apa yang bisa menggerakkan 9 leluhur Dao yang hebat pada saat yang bersamaan? Petik 2. Analisis Bao Inquer terlalu mengartikulasikan, membuat kelompok Kaisar Surgawi menarik napas dingin. Jika masalah ini benar, maka itu benar-benar luar biasa. Tapi apa yang ada di atas leluhur Dao? Apakah benar-benar ada seseorang yang bisa melampaui leluhur Dao di dunia ini? Tatapan Bao Inquer sangat dalam saat dia berkata, kalau begitu, tinggal menunggu hari ketika Lord Saint Azure kembali. Saat ini, 9 leluhur Dao yang hebat telah menyatakan bahwa Saint Azure mengkhianati umat manusia. Setiap orang berhak untuk menghukum. Hanya saja hampir tidak ada yang percaya. Tapi itu mungkin tidak dapat didamaikan sampai mati antara Saint Azure dan 9 leluhur Dao yang agung. Petik 2. Kelompok Kaisar Surgawi sangat terkejut.
Sebenarnya ada seseorang yang tidak dapat didamaikan sampai mati dengan 9 leluhur Dao yang agung. Hal ini jelas merupakan kisah aneh yang abadi. Ketika seluruh dunia Heavenspan sedang kacau tentang ini, Ye Yuan sudah memulai jalan ke barat. 9 leluhur Dao yang agung bersama-sama mengumumkan untuk melucuti Saint Azure dari gelarnya dan memandangnya sebagai pengkhianat umat manusia. Kecuali, ada beberapa orang percaya. Pertempuran Origin Enlightened Mountain Range terlalu sensasional. Ditambah dengan prestise Ye Yuan dalam ras manusia, hampir tidak ada yang percaya Lin Chaotian sampah mereka. Berjalan di sepanjang jalan, Ye Yuan tidak menutupi jejaknya. Banyak pembangkit tenaga listrik melihat Ye Yuan dan langsung membiarkannya lewat, tanpa ada niat untuk berhenti sama sekali. Terutama tanah alam barat, itu adalah tanah di mana Ye Yuan bertempur tanpa gentar dalam pertempuran berdarah. Prestisenya bahkan lebih luar biasa tinggi. Bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tahu bahwa dia sedang lewat dan bahkan berinisiatif untuk datang untuk menyapa. Harus diakui, itu agak ironis. Pada saat ini, Ye Yuan saat ini berdiri di depan pintu masuk Abyss Suppressing Eight Realms, mendesah sedih. Sudah ada sejumlah besar mayat monster jurang yang jatuh di depannya. Saat itu, dia memasuki Abyss Suppressing Eight Realms dari sini dan bertarung hebat dengan Dragon Clan. Saat ini, tempat ini sudah menjadi gurun. Ada energi iblis di mana-mana dan tidak ada lagi rahmat alami di masa lalu. 8 klan iblis tertinggi telah bertahan di sini selama 10 miliar tahun demi menjaga jurang maut. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga merencanakan kebangkitan umat manusia untuk waktu yang lama. Tapi, 9 leluhur Dao yang agung berdiri di puncak dunia Heavenspan, apa yang telah mereka lakukan? Berpikir sampai di sini, tubuh Ye Yuan memiliki niat membunuh yang tak terkendali tumpah keluar. Mencapai titik hidup dan mati umat manusia, beberapa orang ini sebenarnya masih mengingini rahasia dirinya. Bukannya Chaos Heavenspan Canon miliknya tidak bisa disebarkan. Hanya saja sistem kultivasinya terlalu unik. Yayasan 9 leluhur Dao yang hebat telah didirikan dan tidak mungkin untuk berkultivasi. Kalau tidak, Ye Yuan akan lama menyebarkannya. Meskipun metode kultivasi ini sangat berharga, di depan prinsip-prinsip utama kebenaran umat manusia, Saint mendalam bahkan bisa menyerahkan hidupnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tega melepaskan metode kultivasi belaka? Kamu, jangan terlalu sombong. Tuan ras dewa saat ini sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Monster jurang Deva Realm berkata dengan ketakutan. Saat Ye Yuan maju, dia berkata dengan dingin, aku hanya akan pergi ke Abyss World untuk melihatnya. Mereka yang menghalangi saya, mati. Petik 2. Sekelompok monster jurang saling bertukar pandang, wajah mereka tercengang. Kedua belah pihak telah berperang selama bertahun-tahun. Mereka belum pernah melihat sebelumnya orang yang begitu sombong, untuk benar-benar berani memasuki dunia Abyss sendirian. Orang ini terlalu sombong. Tak lama, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik ras surgawi tiba. Yang memimpin adalah pembangkit tenaga listrik 9 tanda tingkat menengah. Ketika dia melihat Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan liar saat dia berteriak kaget, kamu Ye Yuan. Mendengar nama ini, ekspresi anggota ras dewa dan monster jurang yang bepergian bersamanya semuanya berubah liar. Nama ini hanyalah keberadaan seperti mimpi buruk di ras dewa saat ini. Pertempuran 8 Gunung Void, lebih dari setengah ras dewa dan ras iblis jurang terbunuh dan terluka, menderita kehilangan vitalitas yang besar. 10 miliar tahun akumulasi hampir hancur dalam semalam. Pelajaran bencana semacam ini sudah berubah menjadi mimpi buruk, membekas jauh ke dalam hati setiap anggota ras surgawi, tidak dapat dihapus. Orang ini hanyalah iblis. Ye Yuan melihat ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin, aku akan pergi ke jurang maut. Beri jalan. Pembangkit tenaga listrik 9 tanda tingkat menengah itu membuka mulutnya lebar-lebar, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sosok seperti iblis ini benar-benar akan menuju jurang maut sendirian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Melambaikan tangannya, dia berkata, beri jalan. Biarkan dia lewat. Bab 2445, jangan memprovokasi saya. Tempat ini adalah dunia yang gelap. Ada bulan yang berbeda tergantung di langit, putih dan suci. Di bawah bulan ini, sesosok tubuh berjalan maju perlahan, seolah-olah menjelajahi lanskap yang gelap ini. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok samar. Hanya saja tidak ada yang berani mendekat. Sejak Ye Yuan melangkah ke jurang,
peringatan bahaya ras dewa sudah naik ke level tertinggi. Peristiwa di sini saat ini dilaporkan lapis demi lapis, dilaporkan ke pusat utama ras dewa. Tak lama, beberapa nenek moyang yang hebat akan mengetahui berita ini. Sebelum ini, ras surgawi melakukan pengawasan tingkat tertinggi pada Ye Yuan. Mengenai orang-orang ini, Ye Yuan secara alami sangat menyadari mereka. Namun, dia langsung memilih untuk mengabaikannya. Jika bukan karena 9 leluhur dao besar yang menyebabkan masalah tak terduga, dia akan lama memasuki dunia abis untuk menyelidiki berbagai hal secara menyeluruh. Sejak melihat Li Er, Ye Yuan dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap ras dewa. Untuk melepaskan bel, orang yang mengikatnya diperlukan. Ingin mengembalikan Li Er yang asli, dia secara alami harus memahami balapan ini terlebih dahulu. Sebelum ini, selain pembunuhan, hanya ada pembunuhan antara dia dan ras dewa. Tidak ada waktu untuk mengerti sama sekali. Tentu saja, dia juga tidak memiliki kekuatan itu. Sekarang, dia melangkah ke alam penciptaan, hukum spasialnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia secara alami bisa datang dan menyelidiki secara menyeluruh. Orang ini juga terlalu sombong, kan? Apakah dia memperlakukan dunia abis sebagai halaman belakang rumahnya sendiri? Sialan, saya mendengar bahwa bahkan Lord Daimelt hampir mati di tangannya. Jika bukan karena itu aku tidak bisa mengalahkannya, aku pasti akan maju dan mencabik-cabiknya sekarang juga. Terlalu sombong. Mengapa tuan-tuan itu belum datang? Aku sudah, hampir akan meledak. Ras surgawi bangga. Namun, setiap langkah yang diambil Ye Yuan saat ini, menginjak-injak harga diri mereka. Tak satu pun dari mereka berani menyerang. Orang ini adalah mimpi buruk mereka. Orang ini membunuh setengah dari orang-orang mereka. Orang ini mengirim mimpi 10 miliar tahun yang telah ditekan oleh ras surgawi, kembali ke titik semula. Jika itu di dunia Heavenspan, lupakan saja. Sekarang, dia benar-benar berlari ke dunia abis untuk postur. Masing-masing dari anggota ras surgawi di sekitar sangat marah. Ye Yuan hanya merasakan semuanya di sini sendirian, dunia abis sangat berbeda dari dunia kecil lainnya. Ras iblis jurang pada awalnya juga salah satu anggota Heavenspan World. Mereka adalah antek paling setia dari ras dewa. Kemudian, ras Divine mundur dalam kekalahan dan tiba di base camp ras iblis jurang, dunia abis. Tempat ini dipenuhi dengan energi iblis yang kuat, itu adalah tanah terlarang dari semua ras. Ketika manusia datang ke sini, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dia saat ini sedang berjalan ketika aura kuat datang dari depan. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan, tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap Ye Yuan dengan dingin. Kedatangannya berkata dengan dingin, "Berat, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar tumbuh ke tingkat seperti itu. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu saat itu. Namun, Anda menyerahkan diri Anda ke ambang pintu hari ini, nenek moyang ini tidak akan sopan." Petik 2. Ye Yuan mengangkat kepalanya, itu sebenarnya seorang kenalan. Penjaga asal. Saat itu, di Cludeart Realm, Ye Yuan hampir mati di tangannya. Melihat Origingward muncul, anggota ras Divine sangat Origingward adalah ahli perkasa 9 tanda tahap akhir. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Daimelt, berurusan dengan Ye Yuan sudah cukup. Masing-masing dari mereka berbangga atas kemalangannya, menunggu untuk melihat Ye Yuan dibunuh. Tapi Ye Yuan hanya berkata dengan tenang, "Jadi, ini kamu. Jangan buang energi Anda kembali dan memberitahu Tian King, saya akan berjalan-jalan di dunia abis selama beberapa hari. Lalu aku akan pergi dan menemukannya." Murid Origingward mengerut dan dia berkata dengan suara dingin, "Berat, kamu bodoh. Sama sepertimu, kamu juga ingin bertemu dengan Tuan Tian King." Gelombang tawa mengejek datang dari mana-mana. Kata-kata Ye Yuan terlalu menggelikan. Memang benar bahwa dia kuat. Tapi dia mengandalkan Grand Array aturan Eight Void Mountain untuk melakukan pembantaian. Di dunia abis, tidak ada aturan besar untuk melindunginya. Apakah orang ini benar-benar menganggap dunia abis sebagai rumahnya sendiri? Masih mengatakan jalan-jalan selama beberapa hari. Ye Yuan tidak berbicara, dia hanya mengaitkan jarinya ke Origingward, mengisyaratkan dia untuk datang. Niat provokasi sangat kental. Mencari kematian. Origingward mendengus dingin. Heavenly Dao True martialnya tiba-tiba dilepaskan, dan dia bergegas menuju Ye Yuan. Kekuatan mengerikan itu sama seperti saat itu. Ledakan. Tempat Ye Yuan berdiri langsung berubah menjadi ketiadaan.
Hanya saja ekspresi Ori Gingward berubah liar. Langkah ini, dia benar-benar ketinggalan. 100 mil jauhnya, Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuh mereka semua. Jangan mencoba memprovokasi saya. Konsekuensinya di luar toleransi Anda. Saya di sini hanya untuk mencari Tian Qing untuk mengobrol. Jangan memprovokasi aku. Ye Yuan sangat menekankan beberapa kata terakhir. Niat membunuh sangat kental. Ori Gingward sangat terkejut di dalam hatinya. Dia telah dengan jelas menutup wilayah ruang ini sekarang, bagaimana Ye Yuan menghindarinya dengan mudah. Sudah berapa tahun mereka tidak bertemu. Orang ini sudah kuat sampai tingkat yang tak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Lord Ori Gingward sebenarnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Orang ini terlalu sombong. Dia menggunakan seluruh hidup kita untuk mengancam Lord Ori Gingward. Dia akan mencari Tuan Tian Qing untuk mengobrol. Ngobrol dengan ibumu. Bisakah orang ini menjadi lebih sombong? Petik 2. Perasaan terhina menyebar di hati semua orang. Ori Gingward benar-benar ditahan oleh Ye Yuan. Jadi dia tidak berani bergerak lagi. Jangan memprovokasi saya, 3 kata ini, niat peringatannya sudah sangat kental. Jelas, suasana hati Ye Yuan saat ini sedang tidak baik. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Ye Yuan menghindari serangannya, dia tidak ragu sedikit pun bahwa Ye Yuan benar-benar akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Alasan mengapa dia tidak melakukannya saat ini hanya karena dia tidak ingin jatuh terlalu keras dengan ras dewa. Menemukan Tuan Tian Qing untuk mengobrol, orang ini tidak bercanda. Orang ini, saat Ori Gingward tercengang, Ye Yuan bahkan tidak menatapnya dan langsung pergi. Wajah Ori Gingward segera menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Dia, nenek moyang ras dewa yang ditinggikan, sebenarnya diabaikan oleh seorang junior. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Lord Ori Gingward datang secara pribadi dan sebenarnya diancam oleh manusia ini. Lord Ori Gingward bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Berita tentang Ye Yuan menerobos ke dunia abis mengguncang seluruh ras surgawi dengan sangat cepat. Semua ras surgawi dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Berapa banyak darah ras surgawi yang menodai tangan iblis ini. Sekarang, dia benar-benar berlari ke dunia abis untuk bertindak liar. Tapi, berita tentang Ori Gingward yang kembali tanpa menyelesaikan apapun, juga menyebar seperti api. Semua orang terkejut. Ori Gingward adalah salah satu nenek moyang dari progenitor lineage, kekuatannya menakutkan. Bahkan dia, sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada iblis ini terlalu menakutkan. Apa yang bahkan lebih terkutuk adalah bahwa eselon atas ras surgawi tampaknya tidak memiliki banyak reaksi sehubungan dengan penampilan Ye Yuan. Seolah-olah hal ini tidak terjadi. Ini membuat semua ras dewa merasa lebih terhina. Di tanah leluhur silsilah yang mendalam, Ori Gingward memiliki ekspresi marah ketika dia berkata kepada orang tua di depannya dengan marah, Lord Ori Ginsmile, masalah ini tidak dapat ditoleransi. Lord Ori Ginsmile tolong bergerak secara pribadi, dan bunuh bocah ini. Kalau tidak, kemana wajah ras surgawi kita akan pergi? Petik 2. Orang tua ini adalah leluhur ras dewa, Ori Ginsmile. Ini adalah keberadaan yang menakutkan pada tingkat yang sama dengan Tian Qing. Senyum tipis tergantung di wajah Ori Ginsmile, tampak sangat tenang. Dia memberi isyarat agar Ori Gingward duduk, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, jika dia ingin bertemu Tian Qing, biarkan dia pergi dan bertemu. Tarik semua pria, tinggalkan dia sendiri. Seluruh tubuh Ori Gingward bergetar, tercengang di tempat. Bab 2446, mengungkap rahasia abadi. Senyum asal Tuan, dia sudah menamparkan wajah sampai depan pintu kami. Namun, kita benar-benar akan menonton begitu saja. Ori Gingward memiliki wajah terkejut saat dia berkata dengan enggan. Dia benar-benar tidak dapat memahami cara Ori Ginsmile melakukan sesuatu. Sesuatu yang bisa dengan jelas ditekan oleh leluhur dengan tamparan jika dia mengambil tindakan, mengapa dia mengatakan untuk hanya menonton. Tapi Ori Ginsmile mengambil waktu dan perlahan-lahan duduk dan berkata, jika Anda tahu siapa dia, Anda tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Ori Gingward terkejut, memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Siapa Ye Yuan? Mungkinkah dia tidak tahu? Saat itu, dia hampir membunuh Ye Yuan. Siapa dia? Meskipun bocah ini tangguh, dia juga baru saja memasuki alam dewa. Jika Yang Mulia mengambil tindakan, bagaimana dia bisa punya alasan untuk tidak mati?
Origin Ward bertanya dengan bingung. Origin Smile tersenyum tipis dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah kamu tahu di tangan siapa ras surgawi kita dikalahkan saat itu? Origin Ward tercengang lagi, tidak tahu apa maksud Origin Smile, tetapi dia masih berkata, saat itu, 18 nenek moyang ras manusia menekan pembangkit tenaga listrik ras kita dengan kematian. Terutama Grand Ancestor Spacetime, dia mengasingkan Lord Tian King ke turbulensi ruang waktu, begitulah ras kita dikalahkan. Sejujurnya, kami tidak kalah. Origin Smile menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu salah. Dalam pertempuran kiamat terakhir, kami dikalahkan oleh tangan dua orang suci besar umat manusia. Hanya saja kedua orang ini terlalu low profile. Jadi kami tidak tahu sama sekali. Masalah ini hanya menyebar di antara manusia baru-baru ini juga. Petik 2. Mata Origin Ward mengungkapkan lebih banyak kebingungan. Apa hubungannya ini dengan Ye Yuan? Kehilangan di tangan siapa? Itu semua sudah 10 miliar tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan hari ini? Origin Smile memberi isyarat agar dia tetap tenang dan duduk untuk mendengarkan perlahan, lalu dia perlahan berkata, di zaman terakhir, umat manusia lemah. Jadi bagaimana mereka tiba-tiba bangkit dan memunculkan 18 nenek moyang? Tidakkah menurutmu itu aneh? Origin Ward mengerutkan kening, tidak yakin apa artinya. Ini adalah misteri abadi. Mereka sama sekali tidak tahu mengapa umat manusia tiba-tiba memiliki ahli sebanyak awan, menekan ras dewa. Ras manusia saat itu jelas sangat lemah. Grand Ancestor Spacetime, pembangkit tenaga listrik ini tampaknya telah melompat keluar dari celah-celah batu. Ini, mereka secara alami bertindak secara rahasia, bersembunyi di dunia kecil seperti kita, dan memelihara pembangkit tenaga listrik ini. Kata Origin Ward. Origin Smile mengangguk dan berkata, memang begitu. Hanya saja ras dewa kita memiliki guru surgawi Miluo yang mengamati dunia. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang bangkit, tidak mungkin dia tidak mendeteksinya sama sekali. Tapi dia tidak mendeteksinya. Jadi tidakkah menurutmu itu aneh? Murid Origin Ward mengerut dan dia berkata, memang aneh. Origin Smile berkata, dalam sejarah umat manusia, dua tokoh kunci telah muncul sebelumnya. Kedua orang ini dihormati oleh banyak sekali ras, dan mereka dianugerahi gelar Azure dan orang suci ganda yang mendalam, menerangi selama berabad-abad. Justru dua tokoh kunci inilah yang mengubah struktur kekuatan dunia Heavenspan. Origin Smile berbicara tanpa lelah, dan Origin Ward mendengarkan dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya masih ada masa lalu yang tidak diketahui ini dalam sejarah. Setelah shock, Origin Ward tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bukankah dia datang untuk mencari Lord Origin Smile untuk berbicara tentang Ye Yuan? Jadi mengapa dia menyimpang ke Azure dan mendalam dual science? Ye Yuan? Tapi apa hubungannya dengan Ye Yuan? Origin Ward samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa mengetahui intinya, dan hanya bisa bertanya. Jari Origin Smile mengetuk meja dengan ringan, seolah ingin dia rileks, dan dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan adalah Saint Azure dari Azure dan Profound Dual Science. Pupil Origin Ward mengerut, seluruh tubuhnya tampak seperti tersengat listrik. Dia berdiri dengan cepat dan berteriak kaget, apa? Ye yang mulia, lelucon ini tidak bisa diucapkan begitu saja. Jika dia adalah Saint Azure, dia seharusnya menjadi monster tua yang telah hidup selama 10 miliar tahun. Jadi bagaimana mungkin dia hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Petik 2. Origin Smile menghela nafas dan berkata dengan senyum pahit, ketika leluhur ini mendengar berita ini, reaksiku tidak jauh lebih baik darimu. Hal ini terdengar fantastis, namun, itu benar sekali. Periode 10 miliar tahun ruang waktu ini sebenarnya benar-benar kacau. Kita semua telah hidup dalam ruang waktu yang kacau. Juga, saya tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Yuan untuk benar-benar melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan kembali ke 10 miliar tahun yang lalu, meninggalkan 18 warisan besar untuk umat manusia. Begitulah cara menciptakan 18 leluhur besar. Petik 2. Origin Smile berhenti sebentar dan berkata, ras surgawi kita benar-benar dikalahkan olehnya. Origin Ward sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Hal yang Origin Smile bicarakan hanyalah seperti kisah fantasi. Itu terlalu tidak masuk akal. Tapi dia tahu bahwa Origin Smile tidak akan bercanda dengannya. Hal ini harus benar-benar benar. Potongan-potongan yang tersembunyi dalam debu sejarah ini benar-benar mempengaruhi arah 10 miliar tahun ke depan.
Cara semacam ini hanya melampaui yang dahulu dan membuat kagum orang-orang sezaman. Origingward merasa bahwa otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, sebelum Origingward pulih dari keterkejutannya. Tatapannya berubah menjadi niat dan dia berkata, karena itu masalahnya, kita harus melenyapkan Ye Yuan lebih banyak lagi. Begitu dia tumbuh dewasa, dia hanya akan menjadi mimpi buruk ras surgawi kita. Petik 2. Originsmile tersenyum pahit lagi ketika dia mendengar itu dan berkata, sudah terlambat. Dia sudah dewasa. Origingward bingung dan berkata, Yang Mulia, Anda adalah salah satu dari 8 nenek moyang yang hebat, dengan tingkat kecakapan Anda yang tak tertandingi. Mungkinkah Anda tidak bisa merawat anak nakal yang baru saja memasuki alam deva? Petik 2. Originsmile menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sulit bagiku untuk membunuhnya. Yang sulit adalah aku tidak bisa menguncinya sama sekali. Seharusnya kau sudah merasakan ini. Seluruh tubuh Origingward bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Dengan kekuatan yang mulia, hukum spasialnya sama sekali tidak berguna. Originsmile menghela nafas dan berkata, berita baru saja datang dari Heavenspan World. Ye Yuan lolos hidup-hidup dari kerja sama 9 leluhur Dao yang hebat. 9 leluhur Dao yang hebat menggunakan 9 aturan kekuatan besar untuk mengunci ruang, tetapi dia masih lolos. Tidak peduli seberapa kuat nenek moyang ini, saya juga tidak lebih kuat dari kekuatan gabungan dari 9 leluhur Dao Agung yang ditambah dengan aturan. Origingward merasa kepalanya meledak sekaligus. 9 leluhur Dao yang hebat bergabung dan benar-benar membiarkan Ye Yuan melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Ye Yuan memahami aturan spasial, itu juga tidak mungkin untuk mencapainya, kan? Kekuatan 9 leluhur Dao yang agung, itulah yang bahkan sangat dikhawatirkan oleh nenek moyang ras surgawi. Hak apa yang dimiliki Ye Yuan? Dia berpikir bahwa Ye Yuan hanya mengandalkan hukum tata ruang untuk menghindari pukulan mematikannya. Melihatnya sekarang, dia hanya menjadi lelucon. Originsmile meliriknya dan berkata dengan dingin, sekarang, kamu mengerti mengapa dia berani datang ke dunia abis sendirian, kan? Lakukan seperti yang saya katakan. Jangan pergi dan memprovokasi dia. Jika kita benar-benar membuatnya marah, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita, tetapi mereka yang berada di bawah tanda 9 tingkat menengah, mungkin hanya sedikit yang bisa tetap hidup. Biarkan dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Selama itu tidak terlalu berlebihan, biarkan dia sendiri. Eselon atas ras Divine mempertahankan pemahaman diam-diam secara tak terduga. Orang-orang yang telah mengawasi Ye Yuan selama ini juga semua ditarik sampai tidak satu pun dari mereka yang tersisa, membuatnya jauh lebih damai dan tenang baginya. Ye Yuan tahu betul bahwa eselon atas ras surgawi pasti telah memperoleh berita dari dunia Heavenspan. Meskipun ras surgawi dikalahkan, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak meninggalkan informan di dunia Heavenspan. Masalah 9 leluhur Dao yang hebat bergandengan tangan untuk menghadapinya mengguncang seluruh dunia Heavenspan. Tidak mungkin bagi ras surgawi untuk tidak tahu. Beberapa hari ini, Ye Yuan telah bergerak di wilayah silsilah yang mendalam. Pada hari ini, dia tiba di wilayah tengah dari silsilah yang mendalam, tempat berburu perang surgawi. Tempat ini adalah tanah di mana putra dan putri surgawi dipilih. Bab 2447, 3 Bela diri sejati Dao surgawi yang hebat. Di hutan lebat, ada hamparan tanah terbuka. 5 atau 6 pria dan wanita saat ini sedang melakukan pertarungan hidup dan mati. Tanda gelap yang mengerikan mekar di hutan lebat, bertarung dengan sengit. Seorang putra setengah dewa berkata dengan suara serius, Yuan Ming, kamu sudah tidak punya tempat untuk lari. Serahkan kristal tanda Dao. Kalau tidak, mati. Di sampingnya, seorang putri setengah dewa berkata dengan dingin, Yuan Ming, berikan kristal tanda Dao kepadaku, aku akan menjaminmu dari kematian. Ketika yang lain mendengar itu, wajah mereka berubah. Orang yang dikeroyok itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kristal tanda Dao ada padaku. Anda semua datang dan mengambilnya jika Anda memiliki kemampuan. Petik 2. Mencari kematian. Beberapa orang sangat marah dan menyerang Yuan Ming pada saat yang bersamaan. Tapi saat itu, lapisan riak muncul di luar angkasa. Kekuatan domain yang kuat tiba-tiba meletus. Beberapa orang tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri dan langsung didorong terbang keluar, darah segar menyembur liar. Yuan Ming sangat gembira. Dia sudah memendam pikiran tentang kematian tertentu, tidak berharap bahwa dia diselamatkan oleh seseorang pada akhirnya.
Terima kasih banyak telah menyelamatkan, Yang Mulia. Sesosok perlahan berjalan keluar, auranya ilusi, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, ekspresi Yuan Ming dan anak-anak setengah dewa lainnya berubah dengan liar. Manusia, siapa kamu, untuk benar-benar berani menerobos ke tempat perburuan perang surgawi? Apakah kamu lelah hidup? Yuan Ming dan yang lainnya sangat terkejut di hati mereka. Tempat ini adalah wilayah tengah ras dewa. Jadi bagaimana mungkin manusia biasa tiba di sini tanpa suara? Apa yang dilakukan para bangsawan? Tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang dan dia berkata dengan dingin, tanyakan semuanya tentang seseorang. Ceritakan semua tentang dia dan aku akan menyelamatkan kalian semua dari kematian. Kata-katanya membawa nada yang tidak memungkinkan pertanyaan. Namun, anak-anak surgawi ini tidak peduli sama sekali. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, "Berat, jika kamu punya waktu untuk mengancam kami di sini, sebaiknya cepat dan lari." Tempat perburuan perang surgawi memiliki pusat kekuatan 9 tanda tingkat menengah, mereka pasti sedang dalam perjalanan. Petik 2. Suara mendesing. Garis energi pedang yang tak terlihat keluar, anak setengah dewa itu sudah lebih mati daripada mati bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Putri surgawi Yue Mengli, aku ingin tahu segalanya tentang dia di sini, Ye Yuan masih berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa orang ketakutan oleh Ye Yuan, masing-masing kulit mereka menjadi pucat. Garis energi pedang tadi benar-benar terlalu kuat. Kekuatan semacam itu melampaui pemahaman mereka tentang manusia. Tatapan Ye Yuan melihat ke arah putri setengah dewa itu. Ekspresi putri kuasi ilahi berubah liar dan dia tergagap, aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jangan bunuh aku. Puci. Saat cahaya dingin muncul, putri surgawi meninggal. Tatapan Ye Yuan melihat ke arah putra setengah dewa di sebelahnya. Putra kuasi ilahi itu sepertinya ditatap oleh dewa kematian, rambutnya berdiri. Tapi tepat pada saat ini, satu demi satu aura kuat datang dengan lolongan, menginjak udara saat mereka tiba. Kurang ajar. Siapa yang berani menyebabkan kekacauan di tempat perburuan perang surgawi? Suara kedatangan itu mirip dengan lonceng besar, auranya sangat mengesankan. Ye Yuan melihat ke arah kedatangan, sedikit senyum melintas di sudut mulutnya. Kenalan lama lainnya. Kamu Yuan. Kenapa kamu di sini? Ketika kedatangan melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan tangis karena terkejut, bahkan suaranya berubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Xin, lama tidak bertemu. Kedatangannya tidak lain adalah putra dewa yang dipukul dengan keras oleh Ye Yuan saat itu. Itu adalah Xin. Tidak melihat selama bertahun-tahun, kekuatan Xin benar-benar menembus ke 9 tanda tahap menengah juga. Xin tertawa dingin dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelinap ke tempat perburuan perang surgawi. Hehe, sayang sekali kamu terlalu bodoh, untuk benar-benar mengekspos keberadaanmu di sini. Petik 2. Beberapa tahun ini, Xin telah bertanggung jawab atas pemilihan anak-anak surgawi dari tempat perburuan perang surgawi selama ini dan tidak ambil bagian dalam perang antara dua ras. Dan berita dunia luar juga tidak sampai di sini. Oleh karena itu, dia tidak tahu sensasi seperti apa yang Ye Yuan memasuki dunia abis. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, saya pikir Anda salah. Saya tidak menyelinap masuk, tetapi masuk secara terbuka. Xin tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, apakah kamu bercanda? Lupakan tentang Anda, bahkan leluhur daur ras manusia Anda juga tidak berani memasuki dunia abis dengan sombong. Anda benar-benar mengatakan kepada saya bahwa Anda masuk secara terbuka. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, sepertinya intel Anda sudah cukup ketinggalan zaman. Tapi Xin tidak peduli, tersenyum dingin sambil berkata, kamu di sini untuk mencari Yue Mengli, kan? Dia bukan lagi dia yang dulu. Dia saat ini adalah putri surgawi ras surgawi kita. Dia adalah penerus Lord Tian King. Di masa depan, dia bahkan memiliki kemungkinan untuk mencapai ketinggian Lord Tian King. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah bertemu dengannya. Aku tidak datang untuk menemukannya. Saya di sini hanya untuk menanyakan dari orang-orang tentang bagaimana dia hidup dalam ras dewa. Sejak Anda datang, Anda dapat memberitahu saya tentang hal itu. Petik 2. Xin tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, mengapa saya harus memberitahu Anda? Saat itu, dikalahkan di tanganmu, aku berkultivasi dengan putus asa setelah kembali. Ini demi menemukan Anda untuk membalas dendam.
Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar menyerahkan diri Anda ke ambang pintu. Setelah aku melumpuhkanmu, aku akan membawamu ke depan Yue Mengli, dan biarkan dia memberitahumu sendiri. Hahaha. Kekalahan saat itu merupakan pukulan telak bagi Xin. Setelah kembali ke ras surgawi, dia berkultivasi dengan putus asa, dan masuk jauh ke tempat-tempat berbahaya beberapa kali, nyaris lolos dari kematian. Bakatnya sangat tinggi untuk memulai. Ditambah dengan kultivasi yang telaten, begitulah cara dia menerobos kemacetannya berulang kali, mencapai alam dao surgawi 9 tanda tahap menengah. Saat ini, dia sudah menjadi eksistensi teratas dalam ras surgawi. Kultivasi yang melelahkan seperti itu adalah demi Ye Yuan. Hanya saja dia tidak tahu tingkat mengerikan seperti apa yang telah dicapai Ye Yuan saat ini. Xin tahu bahwa ras dewa telah dikalahkan, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka dikalahkan di tangan Ye Yuan. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua melihat ke arah Ye Yuan dengan ekspresi terkejut. Jadi, manusia inilah yang mengalahkan Lord Xin saat itu. Hehe, orang ini pasti sudah mati. Lord Xin benar-benar telah berkultivasi dengan putus asa beberapa tahun ini. Tidak hanya kultivasinya melambung, dia bahkan memahami 3 jenis bela diri sejati Dao Surgawi. Petik 2. Sekarang, di antara ras dewa kita dengan peringkat yang sama, tidak ada orang yang menandingi Lord Xin sama sekali. Bocah ini pasti sudah mati. Petik 2. Tatapan orang-orang ini pada Ye Yuan sudah seperti melihat orang mati. Mereka semua tahu berapa banyak yang telah dilakukan Lord Xin untuk hari ini. Ye Yuan memandang Xin dan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, kekuatanmu memang meningkat pesat, tapi sayangnya intelmu terlalu ketinggalan zaman. Baiklah, karena kamu tidak berbicara, maka aku akan memukulmu sampai kamu berbicara. Xin tertawa dingin dan berkata, kamu juga menerobos ke alam deva. Tidak berguna, aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Heavenly Dao True Martial, lepaskan. Pedang kosong. Itu hanya untuk melihat Xin mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Bilah cahaya berwarna emas mengembun dan terbentuk di tangannya. Bulu Dao Surgawi. Sepasang sayap berbulu putih perlahan terbuka di belakang punggungnya. 9 surga Frost. Di tubuh Void Blade, sebenarnya ada lapisan es putih muda tambahan. Saat 3 bela diri sejati surgawi yang hebat muncul, aura menakutkan segera menyapu seluruh tempat perburuan perang surgawi. Semua putra dan putri surgawi di dalam diaduk. Semua orang berhenti berkultivasi satu demi satu dan melihat ke arah kedua orang ini yang bertarung dengan sengit di udara. Siapa ini? Untuk benar-benar membuat Lord Xin melepaskan 3 bela diri sejati Dao Surgawi yang hebat. Orang ini pasti sudah mati. Seorang putra dewa berkata. Dengan 3 bela diri sejati surgawi yang hebat, kekuatannya tidak terbatas. Xin berdiri dengan bangga di udara, mirip dengan dewa surgawi. Melihat Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, Ye Yuan, 3 martial Dao sejati surgawi yang hebat ini semuanya siap untukmu. Void Blade dapat menebas semua benda di dunia. Feather of Heavenly Dao dapat meningkatkan kecepatanku 10 kali lipat. 9 surga Frost dapat membekukan ruang. Kamu tidak punya cara untuk menghindar. Petik 2. Bab 2448, bukan hal yang memalukan. Oh, begitu. Sepertinya itu memang cukup menakutkan. Petik 2. Menghadapi 3 bela diri sejati surgawi dari Xin, Ye Yuan tampak sangat tenang. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangan dengan santai, dan dia kemudian memanggil, pedang, ayo. Kemudian pedang ruang waktu muncul. Rasa dingin yang menyesakkan membuat ekspresi Xin berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa memadatkan pedang ringan dari udara tipis juga. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat 3 martial Dao surgawi yang hebat yang menargetkanku. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Kemarahan Xin langsung tersulut. Ye Yuan sama sekali tidak menganggapnya serius. Mencari kematian. Xin mengatupkan rahangnya erat-erat, sayap di belakang punggungnya sedikit bergetar. Sosoknya menembus kehampaan, tiba 1000 kaki di depan Ye Yuan. Kecepatannya sangat cepat. Hanya untuk melihat pergelangan tangannya berputar, Void Blade tiba-tiba menebas, langsung mengiris lubang di kekosongan. Pada saat yang sama, lapisan es muncul di sekitar Ye Yuan. Ruang di sekitarnya sebenarnya langsung membeku. 3 bela diri sejati surgawi yang hebat tiba-tiba meletus, kekuatannya benar-benar hebat hingga ekstrim. Anak-anak dewa di sekitarnya sangat bersemangat, mereka sudah ditundukkan oleh kekuatan Xin. Mati. Xin mengeluarkan raungan keras,
Void Blade menebas tanpa ragu-ragu. Tapi saat itu, Ye Yuan pindah. Tidak ada serangan yang mengejutkan dengan keributan yang mengejutkan. Bahkan hukum tata ruang tidak digunakan, dia hanya bertemu Void Blade dengan ayunan biasa. Embun beku di depannya langsung diiris menjadi dua. Apa yang disebut pemenjaraan menjadi lelucon. Pupil Sin mengerut, dia tidak menyangka bahwa pedang cahaya di tangan Ye Yuan sebenarnya sangat tajam. Dalam sekejap mata, bilah dan pedang berpotongan. Retak, retak, retak. Void Blade di tangan Sin benar-benar menghasilkan retakan halus. Sin tampaknya telah mengalami pukulan berat, seluruh orangnya terpesona. Void Blade di tangannya terfragmentasi inci demi inci. Dengan bentrokan frontal, 3 Heavenly Dao True Martials yang hebat runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan menang. Sin menyemburkan seteguk darah dengan liar, mata menatap Ye Yuan dengan kaget. Semua orang terpaku, tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. 3 bela diri sejati surgawi yang hebat, ranah kultivasi yang memenangkan Ye Yuan, dia benar-benar dikalahkan dengan satu pertukaran. Ini terlalu konyol, kan? Tidak mungkin, kan? Tuan Sin bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun. Lord Sin sudah menjadi eksistensi teratas di antara pembangkit tenaga listrik 9 tanda. Dia benar-benar dilompati oleh manusia di alam kultivasi dan kemudian dikalahkan. Siapa dia? Kapan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa seperti itu muncul di ras manusia? Anak-anak surgawi merasa bahwa pandangan dunia mereka telah benar-benar hancur. Ras divine yang kuat sebenarnya dikalahkan oleh manusia. Ini hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Benar-benar lemah. Ye Yuan mengacungkan pedangnya dan memojokkan Ye Yuan, ekspresi kekecewaan di wajahnya. Sin memang sangat kuat, hanya saja dia bahkan tidak sebaik Daimelt setelah terluka, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Apalagi Ye Yuan saat ini juga jauh lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja menerobos. Sin memiliki pandangan yang babak belur dari akal sehatnya, dia berkultivasi dengan pahit begitu lama, nyaris lolos dari kematian beberapa kali, yang dia tunggu adalah hari ini. Sejak kekalahan terakhir, kekuatannya meningkat pesat beberapa tahun ini, dan dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membalas dendam. Siapa yang mengira dia kalah dalam satu pertukaran? 3 bela diri sejati surgawi yang hebat itu lemah seperti tumpukan patung pasir di depan Ye Yuan, runtuh dengan satu sentuhan. Sebelum mengambil tindakan, dia merasa bahwa dia kuat sampai ekstrim. Tapi setelah menyerang, seperti yang Ye Yuan katakan, dia terlalu lemah. Mustahil. Bagaimana saya bisa kalah dari Anda? Ini tidak mungkin. Berapa banyak kesulitan yang telah saya derita beberapa tahun ini, itu demi mengalahkan Anda. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Sin meraung marah. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, kamu hanya peduli tentang kultivasi. Kamu mungkin tidak tahu berapa banyak peristiwa besar yang terjadi di luar beberapa tahun ini. Jika Anda tahu, Anda tidak akan begitu naif lagi. Tapi itu semua tidak masalah. Ceritakan tentang urusan Li Er, atau mati. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat ringan seolah-olah mereka adalah teman yang terlibat dalam obrolan ringan. Tapi siapapun tahu bahwa dia tidak keberatan membunuh Sin. Sin dan Nine Origin adalah pelaku utama yang membawa Li Er pergi saat itu. Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sedikit pun dalam membunuhnya. Bunuh jika Anda mau. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan memberitahumu sepatah kata pun. Sin meraung marah. Pergi dan mati kalau begitu. Ye Yuan hanya memberi, pedang ruang waktu bergerak maju, dan akan membunuh. Ekspresi anak-anak surgawi berubah dengan liar, tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat menentukan. Tapi tepat pada saat ini, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah, menghilang dari tempat aslinya dengan teleportasi. Angkasa sedikit bergetar. Seorang lelaki tua melangkah keluar dari kehampaan di depan Sin. Muncul bersama dengannya juga Origin Ward. Saat pria tua di depannya ini muncul, Ye Yuan merasakan tekanan yang sangat kuat. Orang tua ini tampak seperti orang tua biasa. Terlalu biasa. Kemudian hanya ada satu penjelasan. Orang tua ini terlalu kuat. Orang tua itu berkata sambil tertawa, pantas menjadi Saint Azure keabadian. Wawasan yang begitu tajam. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia berkata, kamu, nenek moyang dari silsilah yang mendalam. Orang tua itu sedikit mengangguk dan mengakui, orang tua ini adalah Origin Smile. Aku justru nenek moyang dari progenitor lineage.
Xin memasang wajah terkejut. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar membuat tuan leluhur khawatir. Lord Origins Mile, saya kehilangan muka untuk silsilah yang mendalam. Xin berlutut dan bersujud saat dia berkata. Origins Mile berkata sambil tersenyum, tidak perlu malu kalah dari Saint Azure. Bangun. Xin memasang tampang tercengang, tidak yakin apa artinya. Origingward memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara dan hanya mendengarkan di samping. Origins Mile melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, dengan betapa terhormatnya status Saint Azure, jangan tawar-menawar dengan junior. Lier berbeda dari mereka dan tidak berkultivasi di tempat perburuan perang surgawi. Anda juga tidak dapat menanyakan apapun. Mengapa tidak pergi ke tempat orang tua ini? Orang tua ini akan memberitahumu segalanya. Bagaimana? Alis Ye Yuan berkerut erat, sangat tidak senang dengan bentuk alamat Origins Mile. 1. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dan berkata, oke. Tolong. Origins Mile berbalik sedikit dan membuat gerakan tangan yang mengundang. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, sosok bergerak, bergabung ke dalam kehampaan. Semua orang yang hadir tercengang. Sepanjang jalan sampai sosok Origins Mile menghilang, seluruh tempat perburuan perang surgawi sunyi senyap. Lord Progenitor sebenarnya sangat sopan kepada manusia. Tidak ada kesalahan, kan? Terutama Xin, sepasang matanya hampir keluar. Dia berpikir bahwa leluhur datang untuk membantunya membunuh Ye Yuan. Pada akhirnya, dia sangat sopan terhadap Ye Yuan. Lord Origingward, ini, apa yang terjadi di sini? Xin bertanya dengan tercengang. Origingward menghela nafas dan berkata, Ye Yuan bukan lagi Ye Yuan yang asli. Anda telah berada dalam kultivasi pengasingan tertutup selama beberapa tahun ini dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Kekalahan ras surgawi kita adalah berkat dia. Petik 2. Origingward juga tidak menyembunyikan apapun, secara singkat menceritakan masalah Ye Yuan. Selesai berkata, Origingward menepuk bahu Xin dan berkata sambil menghela nafas, kalah darinya bukanlah sesuatu yang memalukan. Anda harus tahu, bahkan 9 leluhur dao besar umat manusia menderita kerugian besar baginya. Kalau tidak, dengan ranah kultivasinya, bagaimana dia bisa berani memasuki dunia abis? Petik 2. Selesai berkata, Origingward berbalik dan pergi. Seluruh orang Xin membeku di sana, merasa seperti seluruh orangnya tidak sehat. Siapapun yang mendengar tentang urusan Ye Yuan mungkin tidak akan baik-baik saja. Xin hanya memiliki reaksi yang sama dengan Origingward saat itu. 1. Memanggilnya Lier.